Omset kita per tahun yang terbesar mungkin 1,2 triliun ya. Wah, happy banget kan? Iya. Laku semua. Belakangan saya baru tahu kenapa laku semua. Tuh saya serah terima, mereka semua jual lagi. Oh gitu. Jualnya 2M. Buset. Karena saya udah ngerti, oh di Indonesia ini developer bukan jualan rumah ini, bukan jualan bangunan. Jualnya jual. Greenwood selalu ikut lah setiap ada event. Ya mungkin ada 7 kali ya, BCA Expo ya. Iya, BCA Expo ya. Iya. Dari 7 kali ikut, 6 kali juara 1, sekali juara 2. Saya udah bangun Greenwoods dari 1 karyawan sampai sekarang kita ada sekitar 300 orang di tim kita. Kita sebagai developer itu profitnya luar biasa. Industri properti itu selalu punya harapan besar di Indonesia. Kegagalan proyek-proyek kita juga ada, bukan semuanya berhasil. Ya ini teamwork sih ya, teamwork. Tapi semua itu dimulai dari identifying the market. Oke, kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Oki Imanto. Halo Anthony. Salah satu dari ownernya Greenwoods yang aku bisa bilang ini developer yang kiprahnya 20 tahun tapi punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dan sangat jarang ya orang-orang yang dengan omset yang besar itu mau masuk ke dalam podcast. Karena biasa kalau teman-teman lihat orang-orang dari developer besar itu sangat-sangat anti kamera. Hari ini kita beruntung banget bisa ketemu dengan Pak Oki Imanto. Pak Oki, boleh tahu nggak omset terbesar dari Greenwood sendiri berapa, Pak Oki? Ya terima kasih Anthony udah diundang. Omset kita per tahun yang terbesar mungkin 1,2 triliun ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin kita akan mulai dulu sebenarnya background Pak Oki itu seperti apa. Mulai dari siapa sih sebenarnya Pak Oki? Generasi perintis atau pewaris? Dan apa pertama kali bisnis pertamanya? Iya, menurut saya bisa dibilang perintis karena saya tidak mewarisi ini dari keluarga. Oke. Tapi kalau dibilang murni perintis juga enggak. Karena seperti Anthony bilang, untuk memulai bisnis properti di era itu ya, 20 tahun yang lalu, saya rasa kondisi berbeda sama zaman sekarang. Ya. Di era saya itu memang harus ada modalnya. Minimum modalnya tanah gitu. Nah, tanah itu saya dapetin dari partner pertama saya. Ya, partner pertama saya orang tua saya sendiri. Oke. Jadi kalau tanpa dukungan keluarga juga rasanya waktu itu agak sulit ya mulai ya. Orang tua background apa kerjanya? Orang tua saya di industri otomotif. Oh, otomotif. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama properti gitu ya. Jadi mereka di mobil gitu. Propertinya itu karena mereka punya investasi berbentuk tanah. Oh, gitu. Jadi ini lebih ke arah ngelolain tanahnya orang tua sebenarnya. Iya, awal-awal tuh tanah-tanahnya keluarga. Oke. Iya. Jadi tanpa itu juga saya rasa sulit. Betul. Jadi saya kalau boleh bilang ya saya perintis juga, ya pewaris juga, ya saya juga sebagai anak pertama waktu itu saya diharapkan juga untuk membuat suatu hal yang baru ya gitu ya. Jadi ya saya pikir dua-duanya tuh saya perintis iya, pewaris juga. Umur berapa Pak Oki waktu pertama kali megang project developing tanah tersebut dan alasannya kenapa mau ngurusin itu? Kenapa nggak lanjutin otomotif? Iya, waktu itu kan saya sekolah di Australia, saya kuliah di Australia. Oke. Saya sempat di Melbourne, terus saya ambil master saya di Sydney. Saya kuliahnya finance ya, finance. Saya ambil master saya risk management. Waktu itu tuh saya pingin berkarir di industri perbankan atau asuransi gitu ya, pokoknya bidang keuangan lah. Nah, tapi begitu saya selesai kuliah, saya itu banyak terlibat dalam kegiatan mahasiswa. Ya. Ya, kita banyak terlibat kegiatan mahasiswa. Saya masuk ke satu komunitas yang waktu itu kita suka bikin film independen. Film independen. Jadi kegiatan saya tuh selepas kuliah tuh itu. Iya. Jadi saya suka bikin film independen. Terus kita juga mulai import rights-nya ya, film-film Indonesia untuk ditayangkan di Australia gitu. Nah, awalnya dari event-event kecil, saya sampai akhirnya memberanikan diri jadi produser film bersama dengan teman-teman saya. Itu di Australia itu, di Melbourne dan di Sydney. Dan waktu itu saya sudah cukup nyaman karena saya ada penghasilan. Saya ada penghasilan yang buat saya waktu itu masih usia berapa ya, 23 tuh rasanya cukup gitu ya. Gitu, terus orang tua saya berharap saya kembali gitu, kembali ke Indonesia untuk terlibat dalam usaha keluarga atau menjalankan bisnis lain yang saya pilih gitu. Nah, saya itu waktu ini flashback lagi mundur ya.
saya waktu SMA itu sebenarnya pingin jadi arsitek. Arsitek. Saya suka desain. Oke. Saya suka desain. Itu cuma waktu kelas 2 SMA, saya rada bandel tuh Ton. Nilai saya nggak bagus. Jadi saya nggak masuk IPA, saya masuk ke IPS Ton. Iya. Saya masuk IPS. Wah, saya nyesel tuh Ton. Setahu saya kan kalau IPS saya nggak bisa masuk arsitektur kan. Karena arsitektur tuh teknik gitu, fakultas teknik gitu. Teknik arsitektur. Kalau dulu kan begitu. Masih gelarnya kan ST, sarjana teknik kan. Saya pikir wah nggak bisa nih. Ya udah, tapi karena saya nyesel banget tuh saya nggak masuk IPA. Saya belajar mati-matian. Waktu saya lulus, walaupun lulusnya IPS, tapi saya ranking. Saya masuk 3 besar tuh tahun waktu itu. Nah, jadi waktu saya kuliah, saya udah lupain impian saya masuk ke arsitektur. Oke. Jadi saya pikir saya udah dapat nilai yang bagus, saya buktiin sebenarnya saya bisa. Saya kuliahnya di bidang bisnis, ekonomi, saya cari yang paling susah jurusannya. Oke. Yang paling susah masuknya. Makanya saya masuk Economics and Finance tuh di RMIT di Melbourne. Gitu. Karena saya pingin buktiin saya ternyata bisa loh. Iya. Ya udah saya jadi keterusan tuh kuliah di finance, terus saya lanjutin lagi. Masternya juga bidang yang sama ya, manajemen resiko. Nah, jadi waktu saya pulang itu diminta pulang. Dunia saya tuh udah dunia kreatif tuh waktu itu bersama teman-teman ya. Kita bikin film, kita bikin event, kita bikin movie screening, film festival dan sebagainya. Jadi teman-teman saya sih udah di industri kreatif. Jadi waktu saya pulang saya pikir saya nggak gitu suka otomotif. Waktu itu saya diminta untuk buka showroom mobil dealer gitu ya. Iya, apalagi pasti anak pertama kan. Iya. Anak pertama pasti gitu. Dituntut untuk lanjutin. Iya. Jadi saya bilang wah boleh nggak saya coba yang lain gitu. Apa gitu. Saya bilang boleh nggak saya film saya mau terus lanjutin pulang ke Jakarta saya mau coba film juga gitu. Mau jadi apa kamu? Papa saya bilang, ya mungkin saya pengen coba bikin production house lah sama teman-teman gitu kan. Nah terus dia bilang ya cobalah beberapa hal karena belum tentu itu pasti berhasil. Ya cobalah beberapa hal. Silakan coba kalau mau coba beberapa hal. Nah itu salah satu key-nya juga sih. Kalau orang tua saya nggak pernah encourage saya untuk coba hal-hal lain, mungkin saya akan stuck di bidang yang ekonomi bukan yang saya suka atau bukan yang saya paling kompeten gitu. Nah akhirnya saya terpikir boleh nggak saya coba juga yang berhubungan dengan bangunan, dengan arsitektur gitu. Karena waktu itu selama saya tinggal di Australia, saya lihat kok bangunan-bangunannya bagus. Iya. Rumah-rumahnya bagus. Benar. Apartemennya bagus. Yang tempat saya tinggal bagus, tempat saya sewa. Tiap kali pulang ke Jakarta, makin kerasa ya bedanya ya. Iya. Cuma saya pingin juga deh nyoba nih, bisa nggak sih saya bikin seperti yang saya tinggal di Australia, kita bawa konsepnya ke Indonesia. Nah, papa saya bilang ya silakan kalau mau coba gitu. Gitu. Cuma mau mulainya dari mana gitu. Saya bilang ya udah yang production house ya saya langsung mulai aja sama teman-teman saya karena teman-teman saya juga ada beberapa orang juga mau for good kan ke Jakarta mau pulang. Ya udah yang itu jalan bersendiri sama teman-teman. Nah terus yang properti ini nih Ton. Yang properti ini akhirnya saya pikir-pikir diskusi. Kayaknya saya mulai yang gampang dulu ya. Yaitu shop houses, ruko. Shop houses, ruko. Karena kan saya nggak ada background desain, arsitektur. Saya nggak ada background teknik sipil. Saya nggak ngerti bangunan sama sekali. Saya baru pulang dari luar negeri. Saya belum ngerti juga cara membangun bisnis di Indonesia kayak gimana. Saya pikir kalau rumah tuh lebih complicated ya. Jadi saya pikir coba yang gampang dulu deh. Karena juga kan waktu itu papa saya bilang mau nggak buka dealership gitu, buka showroom mobil. Saya bilang ya tanah yang buat showroom mobil itu boleh nggak saya ruko, rubah jadi ruko gitu. Dapat blessing lagi, boleh. Kenapa? Gitu dikasih ya udah oke. Jadi saya coba. Itulah perjalanan pertama saya jadi developer ya. Itu sebenarnya saya bangun ruko di Serpong, luas tanahnya 2.700. Kita bikin 13 unit. Itu tahun 2005 itu 2004, mungkin ya? 2004 ya? 2004 itu masih cepet sih lakunya ya? 2004, beruntungnya begini. Jadi ceritanya kan tanahnya udah ada nih.
tanahnya udah ada. Aku mesti cari kontraktor dong. Iya. Ya, saya mesti cari kontraktor yang untuk membangunnya gitu kan. Karena saya juga nggak punya tim, saya sendirian aja waktu itu. Cari kontraktor, dapatlah kontraktor dikenalin dari keluarga juga, yang kenalin dia. DP-nya itu saya ingat dia minta 1 M apa 1 M-an lah, hampir 1,5 M. Total kontraknya itu RAB-nya itu 4,8 M. Oke. Gitu ya. Saya nggak ada modalnya dong, ya kan. Saya balik lagi dong ke papa saya. Saya bilang boleh nggak kita Coba proyeknya. coba proyeknya gitu loh. Kontraknya 4,8. Terus dia bilang ya udah kita kerjasama aja, papa saya bilang. Kita kerjasama tanah kamu kerjasama sama papa. Nanti kalau untung bagi hasil dari gitu sana. ya. Terus ya udah modalnya dia cuma siapin DP-nya aja yang 1,5 M itu. Oke. Gitu. Lebih dari itu dia nggak mau siapin. Oke. Gitu. Terus saya waktu itu sempat loh gimana sih katanya ini dapat blessing didukung gitu kan. Ini nggak mendukung. Saya bilang, gimana kontraknya 4,8 saya cuma dikasih 1,5 gitu kan. Dulu kan saya mikirnya oh ya udah kalau mau mulai proyek kan uangnya mesti siap dulu dong gitu kan. Mikirnya begitu gitu. Wah kok ini gimana caranya. Nah disitulah kita dipaksa untuk berpikir gitu. Papa saya bilang loh semua developer di Indonesia juga jualan gambar. Jualan gambar ya kamu coba dong pikir gimana biar bisa gitu kan. Ya udah akhirnya saya ya udah mau nggak mau udah keputusannya begitu ya saya terima kerjasama tanahnya bagi hasil 50-50. Saya pinjam uang DP-nya untuk bayar DP ke kontraktor. Proyeknya itu berjalan. Berjalan. Terus saya bingung kan Mas Hari ini gimana? Karena saya tahu ini uangnya akan habis. Udah nggak bisa bayar lagi untuk selanjutnya. Nah saya waktu itu ada kawan saya juga teman kuliah di Australia. Diajak joinan. Dia pulang juga, dia for good juga, udah lulus. Dia arsitek tapi dia mulai bisnisnya sebagai property agent. Jadi dia buka kantor property agent gitu. Saya bilang ya udah saya baru nih jadi developer. Dia juga property agent baru kan. Saya mau bantuin lah pasarin proyek saya nih. Saya nggak ada modalnya nggak cukup nih sampai bangunan selesai. Kita coba pasarin ya jual gambar. Nah puji Tuhan nggak lama dari proyek saya mulai, mungkin proyek itu baru naik satu lantai lah kali gitu ya. Itu jalan tol yang di Pondok Indah, Bintaro ke Serpong BSD itu nyambung. Jor itu nyambung. Nah waktu itu nyambung, traffic dari Jakarta Selatan ke Serpong itu jadi hidup sekali. Nah jualan apapun tuh waktu itu laku tuh, properti apapun waktu itu. Nah termasuk ruko saya gitu. Jadi seingat saya nggak sampai 2 bulan lah itu ya. Mungkin 3 minggu lah. Sekitar 3 minggu apa sebulanan lebih sedikit. Habis. Itu laku semua. Wah happy banget kan. Laku semua. Belakangan saya baru tahu kenapa laku semua. Kenapa? Saya jual itu harganya 1 M lah rata-rata ya. Rata-rata 1 M. Terus belum ngerti kan, demi kepingin banget jualan, waktu itu kita jualannya baik banget. Kita pembelinya itu cuma bayar DP, 30%. Kayak saya cuma mikir pokoknya asal saya cukup untuk bayar kontraktor gitu. Kebangun. Iya, 70% nanti kalau pas sudah selesai. Itu gaya Australia tuh. Kalau Australia kan cuma DP 10%, 90%-nya nanti pas sudah selesai. Iya. Gitu, saya pakai gaya kayak gitu. Ya laku dong, karena DP-nya cuma 30%. Benar. Dan mereka semua waktu saya serah terima, mereka semua jual lagi. Oh gitu. Jualnya 2 M. Buset. Jadi mereka merasa wah untung sekali ya. Investasinya 300, untungnya hampir 1 M loh. Iya. Nah jadi ya udah, saya belajar dari situ. Wah ini saya kemurahan nih harganya, kemurahan harganya. Tapi saya seneng karena produknya laku. Produk laku, dapat cash flow, dan saya disitulah mulai saya merasa ada pijakan. Oke, saya mulai ngerti nih gimana jadi developer di Indonesia di Jakarta. Jadi ya saya pikir ya memang mau bisnis apapun, termasuk bisnis properti, keberanian untuk ngambil langkah pertama itu yang krusial. Betul. Karena itu pasti penuh dengan keraguan-keraguan dan
Ya apalagi saya juga nggak ngerti apa-apa. Itu bukan bidang yang saya pelajari gitu. Betul. Keluarga saya juga nggak di bidang itu. Betul. Pak Oki, ini saya ngelihat ya, memang setiap kali orang masuk di developer property atau apapun di propertinya pasti ada satu turning point yang pertama kali itu bagus dulu, wangi lah. Iya, Akhirnya, semakin percaya diri kita hantam jauh lebih besar lagi di sana. iya. Nah, Pak Oki, waktu pertama kali akhirnya memijak dan berhasil itu, kapan mulai akhirnya menyadari, kayaknya bisnis propertinya jangan pakai beli tanah, tapi mulai sewa. Iya. Dan pertama kali kayak kecetus kayak, oke lah saya mau bikin yang skalanya lebih besar lagi. Iya. Atau nggak cuma satu project tapi udah bisa langsung kayak 2-3 project sekaligus. Nah itu mulai perkapan gitu Pak? Itu sebenarnya di proyek kedua saya. Hah. Nah, jadi setelah proyek yang pertama, yang ruko itu, saya buat Greenwoods. Oh. Brand Greenwoods-nya itu ada sebenarnya di proyek kedua saya. Udah di brand proyek kedua Proyek udah kedua. ada? Karena saya waktu itu emang dari awal kan tadi saya ceritakan bikinnya perumahan. Oh. Karena saya pingin bikin hunian yang modern, yang bagus, yang desainnya keren gitu ya. Buat my generation lah waktu itu. I was in my mid 20s kan gitu ya, umur 25 gitu, 24 25. Nah, jadi proyek yang kedua itu saya putarin cash flow dari proyek ruko yang pertama itu, masih di tanah papa saya juga, tanah keluarga. Saya minta izin saya bikin proposal tuh bikin perumahan 52 unit. Tanahnya masih tanah papa saya. Oh, ada tanah baru lagi. Iya, enggak, tanah sudah dimiliki gitu. Oh. Tanah yang sudah dimiliki. Dan ini tanah investasi lah. Yeah. Tanah investasi mau dijual juga susah. Tanah besar ya waktu itu 1,2 hektar. Enggak gampang lah ngejual 1,2 hektar. Yeah, betul, yang mau beli semuanya developer. Saya bilang saya udah selesai project ruko, mendingan kerjasamanya sama saya aja lagi. Jadi kerjasama kedua nih. Masih bagi hasil 50-50. Terus di situ saya mulai bangun brand. Saya mulai bangun brand Greenwoods itu. Jadi proyek pertama itu Greenwoods Townhouse namanya. 52 rumah. Saya buat sesuai yang saya suka. Sesuai visi saya lah gitu. Tim kita semua juga anak-anak muda waktu itu seumuran gitu. Nggak ada yang usianya di bawah, nggak ada yang usianya di atas 30 lah, cuma kecuali satu orang keuangan lah udah senior, tapi yang lainnya tuh 20-an semua. Tapi hebat loh Pak Oki, maksudnya dari awal aja udah bikin brand ya, karena kebanyakan orang yang mulai di tahun-tahun segitu gak ada bikin brand loh Pak. Iya, saya pikir brand tuh penting, karena saya pikir gini, bisnis propertinya itu kepercayaan ya. Iya. Karena saya udah ngerti, di Indonesia ini developer bukan jualan rumah ini, bukan jualan bangunan. Jualnya jual gambar loh Ton. Bangunan ini kan belum ada. Iya. Jadi gimana saya bisa dapat kepercayaan? Saya harus bangun kepercayaan itu. Jadi salah satu faktor utamanya saya rasa brand gitu ya. Nah, jadi saya bangun brand itu, saya kasih brand image yang sesuai sama target market kita. Saya kasih nama Greenwoods. Waktu itu kenapa namanya Greenwoods? Sebenarnya nama lokasi proyek itu namanya Kampung Hutan. Saya mau konversi nama Kampung Hutan itu jadi sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi saya cari-cari, dapatlah Greenwoods. Apalagi waktu itu juga banyak yang pakai nama green apa gitu loh. Terus dulu tuh semua developer pakai nama residence. Jadi kayak something residence gitu. Saya pikir udahlah. Saya mau beda sedikit dah. Brandnya saya udah dapat Greenwoods. Saya mau bikinnya townhouse. Gitu. Jadi Greenwoods Townhouse itu proyek saya yang pertama, proyek perumahan yang pertama. Jadi ini proyek yang kedua, tapi proyek perumahan yang pertama. Nah, di situ dengan adanya branding dan konsep yang tepat, produk kita lumayan terserap dengan baik. Udah pakai arsitek gitu? Udah. Arsitek yang proper? Dia masih moonlighting sih. Dia kerja di tempat lain, saya ajak. Tapi akhirnya dia gabung sama saya dan masih sama saya sampai sekarang jadi desain director kita, si Mas Angling. Kita berhasil tuh dapetin konsep yang disukain sama keluarga-keluarga muda gitu. Nah dari situ kita mulai dapet nama. Jadi kita kayak ini ada developer baru yang desainnya unik, cocok untuk keluarga muda. Beda lah, karena waktu itu developer lain kan yang sudah perusahaan-perusahaan yang sudah established dan pimpinannya juga sudah usianya jauh ya, di atas kami waktu itu kan udah beda lah, kita masih di bawah 30-an semua. Jadi mulai dapat nama tuh. Nah, dari titik itulah kita mulai di-approach, Tony, relate to your question, mulai di-approach sama orang yang mempunyai tanah. Yang tanahnya juga cukup besar, yang sulit dijual.
Jadi mereka lihat, oh produk kamu bagus ya gitu, jualan kamu bagus. Gimana kalau kita kerjasama? Nah karena pola yang diterapin sama orang tua saya juga dari awal kerjasama, jadi saya pikir oh ya udah oke, memang saya punya skill, saya punya taste di desainnya, saya tahu kira-kira pasarnya maunya seperti apa, saya bisa identify pasar yang ada. Ya udah saya manfaatin skill itu untuk bantu orang lain untuk menambah value dari tanahnya, aset yang idle gitu. Mulailah kita bekerja sama gitu. Oh. Ya. Ya, kalau misalkan dari Pak Oki sendiri kan, waktu pertama kali kita kan beda generasi juga ya Pak Oki. Aku dan Pak Oki beda generasi dan punya problem yang menurutku beda-beda. Kalau dulu mungkin secara pemasaran sangat susah ya, karena kan semuanya offline. Dan kalau yang sekarang pemasaran jauh lebih gampang di online. Nah tapi bedanya kalau dulu tanah itu bisa ditingkatkan berkali-kali lipat gitu. Nah aku pengen tahu kalau dari perspektifnya Pak Oki, waktu dulu tanah yang diambil Pak Oki itu berapa? Tanah mateng yang dijual ke customer itu berapa? Karena kalau sekarang ya buat teman-teman yang ya nggak di industri properti, kita paling gampang itu biasa tanah 3 juta kita jual minim itu dikali 3 atau kali 4 ya Pak Oki ya. Jadi kalau tanahnya kita 3 juta, kita jual ke customer itu biasa 9 sampai 12. 9 pun juga sebenarnya masih beresiko. Karena kita buang jalan, kita buang fasum, bangun show unit, segala macam sama keuntungannya kita di 3 jutanya sampai 6 jutanya itu. Nah dari kacamatanya Pak Oki nih, di generasi pada saat Pak Oki mulai itu, tanah berapa jadi berapa Pak Oki? Iya, 20 tahun yang lalu ya margin tentu jauh lebih bagus ya. Seingat saya kerjasama itu waktu itu harga rata-rata 600.000 sampai 700.000. Itu daerah Bintaro, Ciputat begitu ya. Saya jualnya itu minimum 3,5 juta sampai 4 juta ke atas lah. Jadi itu sehat banget ya? Sehat, jadi marginnya bagus. Wah 6 kali 7 ya? Iya, itu yang saya rasakan memang dulu margin lebih bagus karena harga tanahnya lebih rendah, biaya produksinya tentu jauh lebih rendah. Oh iya. Iya kan, terus betul. juga gaji karyawan semua masih lebih rendah ya. Jadi harga pokok produksi kita memproduksi satu rumah itu jauh lebih rendah. Dan waktu itu daya beli cukup bagus, gitu. Tidak sulit jualan. Jadi kalau saya bilang, tadi Anthony bilang, dulu mungkin lebih repot, iya. Tapi jualan itu nggak sulit loh. Oh jualan nggak sulit? Nggak sulit. Oke. Saya proyek-proyek awal itu cuma buka booth gitu ya di pameran seminggu 2 minggu di Pondok Indah Mall. Karena lokasi kita kan di Ciputat, Bintaro gitu, klaster-klaster kita. Itu gitu aja udah laku gitu. Jadi dulu memang timingnya bagus, marketnya daya belinya bagus ya. gitu ya. Oke. Dulu banyak yang beli cash loh. Oh dulu malah banyak lebih cash? Dulu tuh mungkin 65%, 70% itu cash. Sisanya yang KPR. Nah makin kesini itu makin banyak tentunya yang KPR. Iya. Dan sekarang ya udah mungkin 95% KPR. Mungkin kalau dulu kan nggak ada SPT ya Pak ya? Iya. dulu jadi salah satu. Dulu tidak termonitor sih. Iya betul. Iya. Oke. Jadi waktu akhirnya di approach untuk proyek ketiga, proyek keempat itu sudah mulai tanah-tanah yang dikerjasamakan ya? Iya, karena ada proyek kedua itu dan ada branding yang kita siapkan. Jadi orang tuh merasa bisa lebih relate sama Greenwoods. Dia relate-nya ke Greenwoods-nya juga, bukan ke Oki-nya ya, karena dia lihat produk kita tuh ada brand yang bagus, ada konsep yang distinktif. Mereka bisa lihat itu dan terbukti laku. Ya. Kenapa yang di-approach waktu itu Pak Oki? Maksudnya kan waktu itu apakah kompetitor yang lain nggak ada atau mungkin mereka suka sama produknya, kenal Pak Oki atau gimana sebenarnya? Yang approach itu sebenarnya orang-orang yang familiar dengan proyek kita. Oke. Gitu loh. Yeah. Familiar itu artinya mereka lewat. Mungkin mereka punya tanah dekat dengan lokasi proyek kita. Gitu. Jadi mereka datang, mereka lihat, mereka suka, mereka tanya. Mereka tanya ini ownernya siapa dan mereka pingin menawarkan tanah mereka untuk bekerja sama gitu. Apakah ada kompetitor lain? Ya banyak. Tapi karena kita waktu itu sudah menang dari sisi konsep dan branding gitu. Konsep dan branding dan juga mereka lihat proyek kita ada portfolio proyek yang berhasil. Tentu ada trust yang bisa dibangun dari situ gitu. Ada
ada kepercayaan awal lah gitu. Jujur aku lihat projectnya Pak Oki ini tuh dari awal datang. Aku pertama kali tuh lihat yang Damara Ubud, Pak. Yang di Bali ya. Yang pertama kali lihat show unit, aku bilang wah gila ini konsep bagus banget. Dan semua yang Pak Oki kasih ke dalamnya itu detail. Detail banget. Sampai kalau misalkan orang-orang bikin show unit itu mungkin tidak memperhatikan dari linennya sampai pemilihan layer untuk bed runnernya. Iya. Itu gak dipilih. Tapi aku lihat gila ya ini kok rasanya ada yang beda. Ketika aku masuk kesannya mahal banget. Oh ternyata layernya itu mahal Pak. Layer yang aku coba cek, coba cari-cari juga. Yang akhirnya aku pakai juga itu sampai ke villaku. Satu layer untuk bed runnernya harganya itu 3 juta. Nah gila ya investasinya tuh harga bed sama harga layernya aja mahal di layernya. Dan ini yang aku lihat, wah hebat Damara ini kenapa bagus karena memang secara desain into detailsnya tuh luar biasa Pak. Ya itu juga berkat kita punya dapat partner yang tepat ya, konsultan yang tepat juga. Kita partneran sama Alaya Hotels, mereka ada background hotelnya, jadi kita punya akses juga ke produk-produk seperti itu. Nah, ya Greenwoods itu kan saya merasa proyek-proyek kita itu skalanya tidak besar. Tapi proyek-proyek kita itu ada di lokasi yang sudah ramai gitu lah. Lokasi strategis lah. Saya lebih tipe developer yang saya lebih percaya properti itu sebenarnya marketnya lokal. Jadi saya pingin bikin sesuatu yang market utama saya sebenarnya itu ring 1. Karena di daerah manapun pasti ada demand menurut saya. Ada demand properti gitu. Saya bukan tipe developer yang land banking di satu area terus mengajak orang untuk pindah ke area tersebut. Saya lebih mengidentify ada potensi kebutuhan di area tertentu, area yang udah well established, kita cari opportunity-nya di situ. Makanya saya banyak membuka diri untuk kerjasama dengan pemilik lahan. Gitu. Nah, karena dasar pemikirannya seperti itu, jadi kita merasa apa ini bedanya kita dengan yang lain. Kita tidak punya infrastruktur yang baru, infrastruktur yang bagus seperti di kota-kota yang baru ya, seperti seperti kayak ini kayak kita lagi di Karawaci juga kan bagus semua infrastrukturnya, seperti di Serpong semuanya bagus gitu, kayak kota-kota baru lah. Saya nggak punya itu gitu. Jadi saya harus kasih desain yang distintif dan detail yang impresif gitu. Sehingga orang yang beli di klaster saya atau di kompleks saya itu dia merasa ini something yang precious, yang berbeda gitu. Begitu mereka masuk ke dalam gerbang, mereka masuk ke dalam kompleks kita, itu udah kayak di dunia lain gitu. Benar. Karena kita membangun di daerah yang sudah padat, yang lingkungannya tuh beyond our control gitu. Jadi yang kita bisa kontrol adalah bagaimana waktu mereka masuk, mereka ngerasa oke, ini kayak di-purify gitu loh. Ya di-purify, masuk gerbangnya di-purify, mereka lihat sesuatu yang berbeda. Ya, itu yang selalu kita coba lakukan di setiap project-project Greenwoods. Durasi proyeknya kan ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kita paling lama sih 5 tahun. Kalau udah di atas 5 tahun mungkin proyek itu udah meleset. Yang bagus menurut saya sekarang adalah taste pembeli. Saya senang sekali karena kalau taste-nya naik, kita sebagai developer tentu juga harus beradaptasi. Ada gambaran nggak Pak? Kalau misalkan negonya berapa sih gitu? Misalkan harga per meter sana 10 juta gitu. Approach saya tuh selalu dari produknya dulu. Kita lihat dulu apa yang kita bisa buat di sana dan yang bisa laku. Di Greenwoods kami shareholder berempat. Tapi itu mayoritas keluarga. Karena kan emang dari awal partneran sama sampai sekarang masih keluarga masih ikut. Masih ikut tapi pasif ya. Gitu.